bahwa kalau kita menghadapi pencobaan, itu bukan hal yang rumit. Sebagai anak Allah, sebagai orang yang telah diselamatkan, dibawa dalam sebuah proses pencobaan adalah hal yang biasa. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari Markus pasal yang pertama ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar. Dan malaikat-malaikat melayani dia. Saudara, di dalam pembacaan kita pada hari ini, Markus tidak memberikan cerita yang lengkap tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, seperti yang dilakukan oleh Matius dan juga oleh Lukas. Tapi Markus menyodorkan hal yang sangat detail, yang tidak dibahas tentunya oleh Matius dan Lukas. Seperti kata, segera sesudah itu Roh memimpin dia. Kata memimpin di sini, terjemahan aslinya adalah ekbalo, yang artinya adalah mendorong Yesus dengan keras. Seperti to drive out or to cast out. Saudara, ini seakan-akan memaksa Yesus untuk masuk ke sebuah tempat. Markus menunjukkan intensitas pelayanan Yesus sebagai hamba yang tidak menjadi besar kepala karena pengalaman mendengarkan suara Bapa atau pengalaman langit terbuka dan Roh Kudus turun ke atasnya. Tapi saudaraku, Markus yang penting dia menggambarkan Tuhan Yesus sebagai hamba Tuhan yang melakukan kehendak Bapanya. Dia pergi dan harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapanya. Nah, jelas sekali di sini bahwa kata ekbal tadi menunjukkan bahwa Yesus seperti diperintah begitu rupa untuk meninggalkan sebuah pengalaman yang indah ketika setelah selesai dibaptis. Dan dia tidak perlu ada di situ untuk menikmatinya, tapi dia harus pergi mengikuti kehendak Bapa, seperti didesak untuk pergi. Dan hal yang luar biasa di dalam yang ditulis oleh Markus di situ adalah dua simbol yang luar biasa. Yang pertama, dia ada di situ selama 40 hari. Itu sebenarnya mengingatkan para pembaca Yahudi bahwa ini mengingatkan tentang bangsa Israel yang ada di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Menurut Ulangan pasalnya yang ke-8, mereka dicobai. Cuma mereka gagal. Mereka gagal di padang gurun karena mereka tidak mendengarkan suara Tuhan. Mereka tidak menempatkan diri mereka sebagai hamba dari Tuhan. Mereka gagal karena mereka menolak suara Tuhan. Mereka menolak perintah Tuhan. Dan simbol yang kedua adalah ditulis di dalam Alkitab bahwa Yesus kemudian ada di antara binatang-binatang dan dilayani oleh malaikat. Itu menunjukkan bahwa itulah kedatangan dari kerajaan Allah. Yesus datang membawa kerajaan Allah ke muka bumi ini. Dan perdamaian itulah yang akan dialami oleh semua orang yang menerima kerajaan Allah dalam diri mereka. Mereka akan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang patut dicatat di sini bahwa hanya Markus saja yang menyatakan bahwa Yesus ada di sana, ada di antara binatang-binatang liar dan buas, di mana binatang ini tidak menyakiti Yesus. Ini menunjukkan bahwa Yesus mendemonstrasikan kuasa perdamaian dan juga kehidupan damai sejahtera, di mana sebagai hamba Tuhan dia dilayani oleh malaikat-malaikat. Nah, tentu ini menunjukkan bahwa benar Yesus adalah Mesias. Dia adalah Tuhan. Dia membawa kerajaan Allah ke dunia ini. Itu adalah tugasnya. Dan tentu peristiwa pencobaan ini
terjadi begitu rupa bagi hamba Tuhan. Dan untuk kita sebagai orang percaya, pelajaran apa yang dapat kita tarik di sini? Di sini kita bisa melihat bahwa kalau kita menghadapi pencobaan, itu bukan hal yang rumit. Sebagai anak Allah, sebagai orang yang telah diselamatkan, dibawa dalam sebuah proses pencobaan adalah hal yang biasa. Kita tidak perlu menjadi putus asa atau kehilangan pengharapan. Justru kita harus mengetahui pada saat yang sama, Yesus dilayani oleh malaikat-malaikat. Dengan kata lain, dalam keadaan dicobai sebagaimanapun juga, Tuhan telah mempersiapkan buat kita jalan keluar. Jadi kita tidak perlu takut. Ada malaikat-malaikat yang melayani kita. Kita tidak perlu takut pada pencobaan. Kita perlu untuk kemudian mengungkapkan sebuah hati yang rela untuk mengikuti apa saja yang Tuhan mau kita masuki. Itulah hati seorang hamba. Saudara, jangan takut dengan pencobaan apapun yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah menjamin kita bahwa pencobaan itu tidak melampaui kekuatan kita. Pada saat kita dicobai, Dia berikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Saudara, dan kita percaya juga dalam setiap pencobaan ada tujuannya, bukan untuk menghancurkan kita, tapi kebenaran firman Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Have a blessed day, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.